Dan saudara, untuk informasi lengkapnya terkait narapidana dan tahanan kabur dari Rutan Salemba, kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, bagaimana perkembangan pencarian para narapidana yang kabur? Ya, sampai dengan saat ini tentu saja kepolisian masih terus menelusuri terkait dengan keberadaan dari 7 narapidana dan juga tahanan yang berhasil melarikan diri dari lapas kelas 1 Salemba di Jakarta Pusat. Dan kalau yang juga seperti sudah disampaikan berkali-kali, begitu seperti yang juga bisa dibaca oleh publik dari pemberitaan, mekanisme yang dilakukan pertama adalah membobol atau memotong teralis. Ini merupakan ventilasi di area kamar mandi yang kemudian disambung dengan atau diikat dengan menggunakan sarung untuk turun. Karena kalau saya melihat bagaimana struktur dari lapas Salemba sendiri, ini memang dari area lapas ke bawah itu cukup jauh sehingga tidak bisa lompat begitu saja. Dan juga ada beberapa tingkatan-tingkatan seperti pagar-pagar yang harus dilalui. Jadi setelah dibobol teralis yang ada di kamar, tepatnya itu di blok S, kamar nomor 16, lalu kemudian menggunakan sarung dan masuk ke gorong-gorong. Untuk menjelaskan kepada Anda, Radi dan juga saudara, supaya tergambar seperti apa gorong-gorongnya, saya akan menunjukkan kepada Anda, saya berada tepat di akses keluar 7 tahanan ini melarikan diri. Anda bisa lihat, saudara, untuk lebih jelasnya lagi, ukurannya ini sebetulnya cukup besar. Bahkan saya saja kalau misalnya berdiri tepat berada di gorong-gorong, ini bisa berjalan membungkuk. Artinya untuk keluar dari sini itu tidak terlalu sulit. Dan kalau yang Anda saksikan di layar kaca saat ini, memang ini sudah ditutup oleh pihak lapas. Artinya ada pagar baru, teralis baru yang dipasang untuk mengantisipasi adanya peristiwa serupa terjadi lagi. Tapi kalau Anda bisa menyaksikan lebih dekat lagi, sebetulnya Radi dan juga saudara, di bagian dalamnya ini masih ada beberapa teralis yang nampak terpotong dan juga lepas, sehingga ini bisa menjadi akses keluar bagi para narapidana. Catatannya adalah, Radi dan juga saudara, sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kondisi teralis baik yang ada di area luar dan juga di area kamar, ini yang juga dipertanyakan oleh DPR RI begitu. Bagaimana mungkin seorang narapidana ataupun juga tahanan yang seharusnya masuk ke dalam penjara ini sama sekali diambil kebebasannya, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh membawa handphone, apalagi barang-barang lain yang bisa memotong teralis, tapi ini bisa memotong teralis yang ada di area kamar. Kemudian juga yang jadi pertanyaan adalah, dengan adanya gorong-gorong sebesar ini seharusnya kalau memang pernyataan dari pihak Ditjen Pas ini sudah rusak begitu ya, sudah lama ada di sini dengan ukuran sebesar ini, di mana orang dewasa ini bisa keluar dengan cukup mudah begitu lewat sini. Harusnya ini juga menjadi catatan bahwa pengawasan ini bukan hanya dilakukan di area dalam saja, tapi juga di area sekitaran lapas ini, termasuk juga di gorong-gorong ini. Bagaimana kemudian harapannya ketika misalnya ada akses yang sebesar ini, ada kerusakan, secara langsung akan diperbaiki. Dan juga saudara, selain itu yang saya amati juga dari sore tadi sampai dengan saat ini saya melaporkan kepada Anda, Radi, memang di area belakang ini, baik itu di area pagar di pinggir-pinggir lapas ataupun juga di sepanjang jalan dan pos kamling yang ada di depan, saya tidak melihat adanya CCTV yang kemudian bisa merekam aktivitas mencurigakan, karena kan ketakutannya atau dugaan sementara apakah memang ada pihak luar juga yang membantu untuk memotong area gorong-gorong ini. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan, karena tidak ada CCTV, lantas bagaimana pengawasannya? Lalu kalau Anda lihat juga dari area gorong-gorong tempat tadi saya menunjukkan kepada Anda, ke area depan ini merupakan jalan raya, jadi aksesnya sangat mudah. Ada transportasi online, ada ojek daring, kemudian juga kalau berjalan sekitar 150 meter ke sisi kiri layar begitu, Radi dan juga saudara, ini juga sudah merupakan jalan utama di mana aksesnya ini sangat mudah untuk kemudian entah itu ada yang menjemput atau memang menggunakan transportasi yang ada di sekitar sini. Memang kalau kita lihat dari 7 narapidana dan juga tahanan yang kabur, ini
semuanya ini terlibat dengan kasus narkotika begitu. Bahkan satu diantaranya ini disebut sebagai gembong narkoba yang atas nama Murtadi begitu, dan ini menjadi catatan terkait dengan pengawasan di dalam yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Tentu saja selain mengembalikan para tahanan ini untuk melanjutkan masa hukumannya ataupun juga menjadi warga binaan di dalam lapas, segera dikembalikan, ditemukan dan ditangkap kembali, tetapi juga ke depannya bagaimana dari pihak lapas sendiri. Ini kelas 1 ya Radi dan juga saudara, kita tahu di beberapa daerah dan di Jakarta pula begitu, harapannya di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan juga sudah memecah ada 2 kementerian koordinator begitu ya, dipisah sendiri menjadi Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan juga PAS. Harapannya adalah ada keseriusan untuk menangani hal-hal seperti ini agar tidak terjadi lagi. Yang kedua, selain itu, selain sistem pengawasan, bagaimana juga ketertiban di dalam lapas supaya tidak ada barang-barang yang memang tidak seharusnya ada di dalam lapas tapi masuk ke dalam lapas, kunjungan-kunjungan, ini juga soal jumlah pegawai dan juga soal tahanan atau narapidana yang di dalam lapas. Isu soal overcrowded, terus kemudian jumlah yang tidak sepadan antara pegawai dan juga tahanan, tentu ini sudah bukan isu yang pertama. Bahkan dari era sebelumnya pada saat Yasona Lawli misalnya masih menjadi menteri begitu, ini sudah ada isunya. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. DPR sudah mengeluarkan kritik, jangan sampai ini ada upaya baik itu dari orang dalam, orang luar, atau kerjasama antara orang dalam dan juga orang luar untuk mengeluarkan 7 tahanan tadi. Tapi yang lain, kritik yang juga harus disampaikan tentu saja terkait tadi bagaimana kemudian pegawai atau petugas lapas ini jumlahnya tidak terlalu jomplang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di dalam. Tentu kita tidak boleh berandai-andai, Radi dan juga saudara, ini masalah hukum, kita serahkan kepada pihak kepolisian apakah nanti akan ada hal-hal baru, karena sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih menutup rapat karena hubungannya terkait dengan penyidikan, mencari di mana lokasi dari 7 narapidana yang kabur. Ya, jadi kita masih menantikan bagaimana pernyataan resmi dari kepolisian. Tapi itu 2 catatannya, pengawasan, dan yang kedua adalah stabilitas atau kesamaan antara pegawai dan juga narapidana di dalam lapas. Radi. Ya, apakah ada nanti pemeriksaan lanjutan? Kalau kita melihat sih harusnya ada pemeriksaan lanjutan terhadap petugas lapas maupun juga pihak luar yang diduga membantu kaburnya 7 narapidana di Rutan Salemba kelas 1 ini. Terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Rutan Salemba kelas 1 Jakarta.